Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin memaparkan makalah kelompok kami yang berjudul Austempering pada baja karbon rendah. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Muhammad Hasan Prisaiku, dan teman saya Azizi Mutakin, Ali Muhammad Fikri, dan Anggi Ramdhani. Baik, yang akan saya bacakan yang pertama adalah definisi dan tahapan proses perlakuan panas, austempering dan bahan material, tahapan proses pemanasan dan pendinginan, aplikasi produk atau komponen, metode eksperimen, dan kesimpulan. Definisi dan tahapan proses perlakuan panas. Next. Austempering dan bahan material. Austempering merupakan salah satu cara perlakuan panas yang bertujuan kekuatan tarik dan kekerasan juga meningkat. Dalam melakukan proses austemper dapat dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu tahap pemanasan, penahanan suhu austensiasi, penahan suhu austemper, dan pendingin dalam media udara. Baja adalah paduan logam besi dan karbon yang dapat mengandung unsur logam lain dengan berbagai perlakuan panas untuk mencapai sifat mekanik optimal, seperti ketangguhan dan kekuatan tanpa menjadi terlalu getas atau ulet. Proses austemper dikembangkan untuk meningkatkan sifat tersebut, dan penelitian menunjukkan bahwa austemper dua tahap dapat menghasilkan sifat mekanik yang lebih baik dibandingkan metode austemper. Pada proses ini, spesimen yang sudah mencapai temperatur austenit didinginkan dan dibiarkan bertransformasi secara isotermal pada temperatur dan waktu tahan yang tetap. Berdasarkan pernyataan teknis dari ASM Internasional, terputar austempering biasanya berada pada kisaran 260 Celcius sampai 400 Celcius. Proses heat treatment ini akan menghasilkan struktur bayonet seluruhnya yang dipengaruhi oleh waktu transformasi isotermalnya. Tujuan dari proses ini adalah meningkatkan keuletan, ketahanan impact, dan mengurangi distorsi. Meskipun baja lebih sering digunakan, namun baja mempunyai kelemahan, yaitu ketahanan terhadap korosi rendah. Baja dapat dua unsur atau lebih digabungkan sehingga dihasilkan sifat lain, menghasilkan perpaduan, yaitu lingkungan padat atau solid solution, dapat memperbaiki sifat fisika atau kimia, dan senyawa lebih keras dari larutan padat, dapat memperbaiki sifat mekanik. Baja adalah besi karbon campuran logam yang berisi konsentrasi dari campuran logam lainnya yang mempunyai perlakuan panas dengan bahan dan komposisi berbeda. Sebagian dari baja umumnya digolongkan menurut konsentrasi karbon, yakni ke dalam rendah, menengah, dan jenis karbon tinggi. Baja banyak digunakan karena baja mempunyai sifat mekanisme lebih baik daripada besi. Sifat baja antara lain yaitu tangguh dan ulet, mudah ditempa, mudah diproses, sifatnya dapat diubah dengan mengubah karbon, sifat dapat diubah dengan perlakuan panas, kadar karbonnya lebih rendah dibandingkan besi, dan yang terakhir, banyak dipakai untuk berbagai bahan peralatan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Azizi. Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan tahapan proses pemanasan dan pendinginan. Selanjutnya next. Sebelum masuk ke tahapan dan proses pendinginan, saya membacakan klasifikasi yaitu baja karbon rendah. Jadi baja karbon rendah adalah jenis baja paduan
yang mempunyai komposisi utama unsur besi dan karbon. Sebagai penyusun baja karbon, besi merupakan unsur dasar dan karbon sebagai unsur paduan utamanya. Baja karbon juga ditambahkan dengan unsur-unsur lain sebagai bahan pemadu yang bertujuan untuk menambahkan sifat-sifat dari logam baja karbon. Beberapa logam pemadu yang umum ditambahkan dalam baja karbon adalah sulfur, fosfor, silikon, dan mangan dan unsur kimia lainnya sesuai dengan sifat baja yang diinginkan. Kandungan karbon dalam baja karbon berfungsi untuk mengeraskan struktur baja. Komposisi baja karbon juga mengandung unsur karbon dalam range 0,2 hingga 2,14%. Next. Selanjutnya proses air tempering. Jadi tahapannya yaitu melalui proses pemanasan yang dimana baja dipanaskan hingga temperatur 1000 Celcius, kemudian dibentuk dalam mentahan dan dihardening pada temperatur 850 derajat dengan waktu penahanan 15 menit dengan bertujuan untuk meningkatkan kekerasan pada bahan baja karbon rendah dan didinginkan dengan udara. Proses tempering dengan temperatur 300, 400 Celcius dan 500 Celcius dengan lama penahanan 15 menit dan didinginkan pada air untuk memiliki kecepatan dalam pendinginan dan menghasilkan kekerasan yang maksimal. Dari beberapa suhu pemanasan tingkat kekerasan di atas, bahwa semakin tinggi temperatur tempering, semakin tinggi juga tingkat kekerasan dan penggunaan teknik pendinginan yang sesuai. Next, berikutnya ini adalah gambar struktur micromill steel setelah di house tempering pada suhu 400 Celcius. Yang mana yang digambar yang sebelah kiri itu dengan zoom 100 kali dan yang sebelah kanan itu 200 kali. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tahapan proses pemanasan dan pendinginan house tempering baja karbon rendah. Next. Sebelum masuk ke tahapan proses pemanasan dan pendinginan house tempering baja karbon rendah, saya menjelaskan sedikit baja karbon rendah yaitu jenis baja paduan yang mempunyai komposisi utama unsur besi dan karbon. Sebagai penyusun baja karbon, besi merupakan unsur dasar dan karbon sebagai unsur paduan utamanya. Baja karbon juga ditambahkan dengan unsur-unsur lain sebagai bahan pemadu yang bertujuan untuk menambahkan sifat-sifat dari logam baja karbon. Beberapa logam pemadu yang umum ditambahkan dalam baja karbon adalah sulfur, fosfor, silikon, mangan, dan unsur kimia lainnya sesuai dengan sifat baja yang diinginkan. Kandungan karbon dalam baja karbon berfungsi untuk mengeraskan struktur baja. Komposisi baja karbon mengandung unsur karbon dalam range 0,2 hingga 2,14%. Next. Selanjutnya proses house tempering. Jadi proses house tempering dengan baja dipanaskan hingga temperatur 1000 Celcius. Kemudian dibentuk dalam bentuk mentahan dan dihardening pada temperatur 850 derajat dengan waktu penahanan 15 menit yang bertujuan untuk meningkatkan kekerasan pada bahan baja karbon rendah dan didinginkan dengan udara. Proses tempering dengan temperatur 300, 400, dan 500 Celcius dengan lama penahanan 15 menit dan didinginkan pada air untuk memiliki kecepatan dalam pendinginan dan menghasilkan kekerasan yang maksimal. Dari beberapa suhu pemanasan tingkat kekerasan di atas, bahwa semakin tinggi temperatur tempering, semakin tinggi juga tingkat kekerasan dengan penggunaan teknik pendinginan yang sesuai. Next. Jadi berikut ini adalah gambar struktur micromill steel setelah di house tempering pada suhu 400 derajat dengan zoom sebelah kiri yaitu dengan 100 kali pembesaran atau zoom, dan sebelah kanan menggunakan 200 kali zoom atau pembesaran. Mungkin cukup sekian dari presentasi yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alim. Pada Alim silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi produk atau komponen. Nah, di aplikasi produk atau komponen pada proses off tempering kali ini tuh yang pertama ada baja armor, yang kedua ada rem kereta api. Nah, baja armor sendiri adalah suatu pakaian pelindung yang dikenakan untuk melindungi tubuh dari proyektil yang memberi luka fisik. Nah, yang kedua itu ada rem kereta api. Rem kereta api adalah komponen penting dalam keselamatan kereta api, berfungsi untuk memperlambat menghentikan kereta api. Oke, di sini ada baja armor. Nah, di baja armor ini harus memiliki sifat kekuatan, ketangguhan, mikrostruktur, dan ketahanan impact dari proyektil. Yang kedua, kenaikan waktu tahan memberikan peningkatan kekuatan. Nah, maksud dari kenaikan waktu tahan memberikan peningkatan kekuatan ini adalah dalam waktu tahan dalam proses off tempering itu mendukung transformasi mikrostruktur yang optimal, yang dimana dapat mendistribusikan karbida yang seragam, terus mengurangi tegangan sisa sehingga meningkatkan kekuatan dari material tersebut. Nah, adapun untuk variasi suhu temperatur sekitar 200 sampai 500 derajat Celcius. Nah, yang selanjutnya ada komponen rel kereta api. Nah, di komponen rel kereta api ini dia harus memiliki yang pertama sifatnya tuh harus ketahanan aus yang tinggi karena memiliki gaya gesek yang tinggi. Yang kedua, proses off tempering mencapai 900 Celcius selama 120 menit lalu didinginkan dengan larutan garam dengan penahanan 375 Celcius. Nah, adapun di sini dilihat dari gambar di sebelah kiri, variasi waktu penahanan di sini ada sekitar 30, 60 sampai 120 menit yang dimana dalam waktu 30 menit itu bisa dilihat dari nilai konversi Hb-nya atau nilai kekerasannya itu sekitar 194,72. Lalu ada off tempering selanjutnya yaitu di 60 menit atau sekitar kekerasannya sekitar 195,77. Nah, yang terakhir ini temperatur penahanan atau suhu penahanan dengan nilai kekerasan sekitar 201,67. Nah, adapun aus tempering ini atau bagian komponen ini dipanaskan kembali di proses pengerasan dengan metode aus tempering. Nah, materi yang dipakai dalam komponen pembuatan komponen rem kereta api ini adalah material gray iron. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anggi. Oke, terima kasih kepada pemateri sebelumnya yang telah memberikan waktu dan tempatnya kepada saya. Di sini saya akan membahas tentang metode eksperimen dan kesimpulan. Next. Metode pada proses off tempering melibatkan perlakuan panas terhadap logam, khususnya baja untuk mencapai struktur mikro yang diinginkan, yaitu bainit. Off tempering adalah proses perlakuan panas yang terdiri dari dua tahap utama, yaitu ada pemanasan dan perlakuan penahanan dalam cairan pendingin pada suhu yang lebih rendah daripada suhu yang digunakan dalam quenching. Next. Adapun tujuan dari metode studi lateral off tempering ini yaitu yang pertama mengumpulkan informasi terkini mengenai proses off tempering. Nah, bertujuan untuk memahami inovasi, penerapan, dan perkembangan terbaru dalam perlakuan panas. Yang kedua ada menganalisis dampak perlakuan ini terhadap sifat mekanik material, bertujuan untuk memahami bagaimana proses ini memengaruhi kinerja material dalam aplikasi teknik. Yang ketiga itu ada mengidentifikasi aplikasi nyata dari aus tempering dalam berbagai industri, bertujuan untuk memahami bagaimana proses perlakuan panas ini diterapkan untuk meningkatkan sifat mekanik material dalam kondisi dunia nyata. Next. Adapun kesimpulan dari materi aus tempering ini yaitu perlakuan panas adalah proses esensial dalam rekayasa material untuk meningkatkan sifat fisik dan mekanik bahan melalui perubahan mikrostruktur. Proses ini melibatkan 3 tahap utama yaitu pemanasan, penahanan, dan pendinginan.
yang harus dikendalikan secara cermat untuk menghasilkan material dengan sifat optimal. Beragam metode perlakuan panas seperti annealing, quenching, tempering, dan ostempering diterapkan sesuai tujuan spesifik, seperti meningkatkan kekuatan, ketahanan, dan ductility. Respon material terhadap perlakuan panas bergantung pada karakteristiknya, sehingga pemilihan bahan yang sangat tepat penting untuk hasil yang optimal. Aplikasi perlakuan panas ini meluas di berbagai industri, termasuk otomotif dan konstruksi. Untuk menciptakan komponen yang andal dan berkinerja tinggi dengan pemahaman yang baik tentang proses ini, industri dapat menghasilkan produk teknik yang memenuhi kebutuhan teknis dan standar kualitas tinggi. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.